بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عزم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأعوال المتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل عزتي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكن على جمعنا الهدر بمغفرته تمحو خطايانا في مدعي ومهتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على محضر ما طلعت شمس النهار ونهت عن الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداهم حتى رحموا بالعهد والهمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها كما فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود. صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ciri-ciri dari orang-orang munafik yang
Di dalam penjelasan itu Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu, orang-orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan ini merupakan bagian dari tamtsil. Nanti kita akan coba jelaskan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tafsir tahlili, yaitu masuk kepada ayat ke-17. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan ayat ini dengan satu ungkapan. Beliau mengatakan, mithaluhum fi nifaqihim wa halihimul ajibati fihi kahali syakhsin aw qada naran liyastadfi'a biha wa yastadi'a famattaqadat hatta intafa'at wa tarakathu fi dhalamin damisin wa khawfin syadid. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim ay falamma anaratil makana alladhi hawlahu fa absara wa amina wasta'nasa bitilka an-naril musya'atil mudhi'ati dhahaballahu binurihim ay atfa'aha Allahu bil kulliyah fatalashatin naru wa aduman nur wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun ay wa abqahum fi dhulumatin kathifatin wa khawfin syadidin yatakhabbatuna fala yahtadun. Kita coba artikan apa yang dimaksud oleh Syekh Ali As-Sabuni, nanti kita akan coba jelaskan. Perumpamaan orang-orang munafik itu, kata Allah, itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu uslub Al-Quran di dalam membuat kategori-kategori tentang kelompok. Ada yang mukmin, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Di sini Allah menggunakan yang disebut dengan tamtsil. Tamtsil ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan kitab sembarang, tapi Al-Quran ini dari segi susunan kata-katanya itu mengandung kemukjizatan. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian orang-orang terhadap Al-Quran, maka salah satu cara Allah menggunakan perumpamaan, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamtsil, yang kemudian menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan al-amthal fil Quran. Jadi ada ilmu amsalul Quran. Itu salah satu ilmu di dalam ilmu Al-Quran yang dibahas para pemerhati dan pembelajar tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengkaji Al-Quran secara lebih komprehensif, menyeluruh, maka salah satu ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu amsalul Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran. Kenapa perumpamaan dalam Al-Quran itu menjadi penting? Karena untuk menambah keindahan di dalam menyampaikan makna oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Biasanya kita kalau mendengar kalimat-kalimat indah itu tertarik. Apalagi kalimat-kalimat kalau ada perumpamaannya. Misalnya saya beri contoh. Saya melihat gadis itu seperti bulan purnama yang bersinar. Kan kita tertarik dengar itu, Pak. Maksudnya apa? Dari segi kulitnya bersih, orangnya cantik.
orang itu pemberani seperti macan. Jadi menggambarkan, itu namanya perumpamaan. Dan banyak orang kalau ingin menarik perkataan-perkataan itu dengan menggunakan tamtsil, perumpamaan. Nah, tamtsil, perumpamaan di dalam kaitan dengan menarik perhatian orang, maka itu dipakai di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah yang pertama, tasji' lil amal. Jadi mendorong kita umat Islam dengan pesan moral yang ada di dalam ayat-ayat Quran yang menggunakan tamtsil itu supaya kita giat beramal, melakukan hal-hal yang menarik. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan cela. Karena biasanya dengan tamtsil itu lebih mengena dan lebih masuk ke dalam hati kita. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengungkapkan apa sih fungsi dari tamtsil. Apa kata Allah disebutkan, watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang sering kita baca dalam surat Al-Hasyr itu di akhir. Perumpamaan yang disebutkan Allah kepada manusia di dalam Al-Quran, la'allahum yatafakkarun. Tujuannya adalah supaya Anda punya otak ini digunakan untuk berpikir, merenungi itu apa sih pesan itu. Satu. Dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 43 itu ada lagi kalimat yang sama, tapi tujuannya hampir sama juga. Watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Kata Allah, perumpamaan-perumpamaan itu kami buat, kata Allah, buat manusia. Wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang bisa memahami itu illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu saja yang mampu memahami tamtsil itu. Kalau orang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak mempunyai pengetahuan, sulit untuk bisa menarik pesan moral dari amsal. Dan di dalam Al-Quran itu ada 40 amsal. Ada 40 perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. 40 Pak, di 40 tempat. Yang pertama, ada amsal dalam bentuk soreh. Maka salah satu pembagian dari tamtsil, ilmu amsalul Quran adalah tamtsil soreh. Apa itu tamtsil soreh? Tamtsil soreh itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan kata masalun. Jadi jelas, masalun. Di sini disebutkan masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Ada kata masal nggak Pak? Ada. Itu namanya tamtsil soreh. Perumpamaan yang jelas disebutkan kata masalun, yang artinya adalah perumpamaan mereka seperti perumpamaan dan seterusnya. Itu namanya mantul, tamtsil soreh. Ada tamtsil tapi nggak menggunakan masalun. Misalnya apa? Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Itu tamtsil tapi nggak menggunakan kata masal. Ada kata masal nggak situ? Nggak ada. Mereka seperti orang yang tidak mampu bicara. Mereka seperti orang yang tidak bisa mendengar. Mereka seperti orang yang tidak bisa melihat. Jadi perumpamaannya seperti itu. Itu namanya tamtsil kamil, tidak jelas atau tidak soreh, tidak disebutkan kata masal. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 17 itu menggunakan tamtsil soreh. Kenapa? Karena di situ disebutkan kata masalun. Perumpamaan mereka, kata Syekh Ali As-Sabuni, fi nifaqihim, dalam kemunafikannya, wahalihimul ajibah, dalam keadaan yang uniknya. Uniknya gimana? Mulutnya beriman, hatinya kufur. Di depan Nabi memuji-muji Nabi, di belakangnya mengolok-olok. Di depan orang beriman, inna ma'akum, kami bersama kalian.
Di belakangnya apa? Innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya kami hanya mengolok-olok mereka. Itu unik, Pak. Orang seperti itu unik tuh. Kenapa? Bermuka dua, berkepribadian ganda. Ngomong A, maksudnya B. Kalau bilang B, yang dimaksud A. Jadi nggak jelas tuh. Kalau ada orang yang seperti itu namanya unik tuh. Di sini ada nggak begitu, Pak? Nggak ada. Makanya yang disebut unik itu yang jarang tuh. Kenapa? Kok ada orang begitu ya? Ngomongnya A, ngomongnya A, maksudnya B. Itu namanya unik. Maka disebutkan di sini wahalihimul ajibah. Kahali syaksin, perumpamaan orang munafik itu seperti orang auqada naron, menyalakan api, liyastadfi'a biha wa yastadi'a. Tujuannya apa? Untuk mencari penerangan. Orang kalau nyalain api kan tujuannya supaya terang. Famataqadat hatta intafa'at. Api itu terus menyala sampai kemudian api itu meredup, mati. Wa tarakathu, dan meninggalkan orang yang menyalakan api itu fi dhalamin damisin wa khaufin syadid, dalam kegelapan yang sangat pekat dan ketakutan yang sangat. Ini salah satu contoh perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menyalakan api berarti ada cahaya, ada penerangan. Yang dimaksud dengan cahaya atau nur itu adalah iman. Mereka ini perumpamaannya orang yang mempunyai iman Pak, yang dengan iman itu mereka mendapatkan manfaat. Apa manfaat dari iman itu? Pertama, mereka masuk komunitas Nabi. Yang kedua, mereka mendapatkan perlindungan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pada saat peperangan mereka dapat apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Kenapa? Karena minal mu'minin. Itu. Jadi perumpamaannya itu seperti orang nyalain api dan api itu menyinari dia. Berarti dia dapat manfaat nggak dari cahaya itu? Dapat, yaitu iman. Jadi Allah menggunakan iman dengan nur, dengan cahaya. Yang dimaksud dengan nar itu sama dengan nur. Api itu mengeluarkan cahaya, maka disebut dengan nur. Maka akar katanya sama. Naro, nur. Niron sama. Anwar jamak dari kata nur, bukan Anwar Usman. Jangan bilang Anwar Usman nih. An-nur jamaknya Anwar. Muncul kata nar, kata nur. Jadi akar katanya sama. Api mempunyai cahaya. Maka perumpamaan yang dibuat oleh Allah kepada orang munafik itu seperti orang yang nyalain api, dia dapat cahaya dari api itu. Orang yang beriman, dia dapat manfaat dari iman itu. Tadi saya katakan yang pertama adalah dia masuk komunitas Nabi spesial. Lalu kemudian mendapatkan perlindungan dari Nabi. Anak-anaknya, harta mereka dan lain sebagainya mendapat perlindungan. Yang ketiga, mendapatkan harta rampasan perang ketika mereka melakukan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan ghanimah. Falamma adaat ma haulahu, kata Allah, ketika api yang mereka nyalakan itu menyinari sekitarnya, mereka mendapatkan manfaat dari itu. Tiba-tiba apa? Zahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahayanya. Berarti gelap nggak Pak? Gelap. Kenapa Allah hilangkan cahaya? Maksudnya apa? Di dalam hati mereka itu masih ada kekufuran, masih ada penyakit. Sehingga iman yang mereka miliki di awal itu nggak memberikan makna sama sekali buat dia. Karena di dalam hati mereka masih ada penyakit hati. Salah satunya adalah kekufuran. Kufur itu disebut dengan munafik. Mulut mengatakan iman, tapi hatinya kufur. Itu penyakit. Jadi penyakit hati yang paling besar itu adalah syirik dan kufur. Yang lain itu mengikut. Kalau orang sudah kufur, akan muncul penyakit yang mendukung kekufuran itu apa? Yang pertama, sifat iri hati. Orang-orang munafik itu iri kepada umat Islam.
Yang kedua, sifat apa? Sombong. Merasa dirinya paling tinggi dan mengolok-olok umat Islam. Karena rata-rata orang munafik itu punya tingkat status kehidupan yang lebih dibandingkan orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Dan lain sebagainya penyakit hati yang ada dalam diri mereka. Maka jangan heran kemudian iman yang ada dalam diri mereka Allah hilangkan cahayanya di sini. Maka mereka berada di dalam kegelapan. Wa tarakahum fi dzulumatin, dan Allah kemudian tinggalkan mereka fi dzulumatin, dalam kegelapan. La yubsirun. Mereka kemudian tidak bisa melihat. Anda bayangkan Pak, dalam kegelapan itu perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dzulumat. Sekarang di sini satu Jakarta lampu mati, Pak. Lampu mati. Tidak ada lilin, tidak ada pelita. Apa yang Bapak rasakan? Gimana Pak? Kira-kira sulit nggak hidup? Sulit. Biasanya kita nonton sinetron, tuh habis maghrib, habis isya, nonton drama Korea misalnya, tiba-tiba mati lampu. Gimana perasaannya Pak? 1 minggu. Biasa kita main HP, kemudian mati lampu dan kita tidak bisa lepas dari internet. Bagaimana perasaannya? Itu baru persoalan yang biasa. Belum lagi persoalan-persoalan lain. Misalnya apa? Air susah. Kalau mati lampu, air susah. Pabrik es bingung. Pabrik es Pak, itu es kristal, bingung itu kalau nggak ada listrik tuh. Dan seterusnya. Itu mereka berada di dalam kebingungan, berada di dalam kecemasan. Dan perumpamaan orang munafik yang di dalam dirinya Allah hilangkan iman di dalam diri mereka itu, mereka seperti itu tuh. Memang tidak diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam pengertian azab, tapi diberikan keadaan seperti itu. Mereka nggak punya pegangan. Kalau kemana-mana tidak ada tujuan, muzabzabina baina dzalik, tidak ke sana, tidak ke sini, bingung mereka menentukan mana. Sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu orang-orang munafik. Jadi perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang kedua, Allah buat perumpamaan yang kedua. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Apa artinya summun? Summun itu artinya tuli. Tidak bisa mendengar. Kira-kira kalau seandainya kita diberikan oleh Allah musibah, tidak bisa mendengar, bagaimana perasaan kita? Sulit. Sulit mendapatkan informasi. Itu tidak mendengar. Jangankan tidak mendengar, tuli, kurang pendengaran aja udah setengah mati kita. Kadang-kadang suka salah paham terhadap apa yang dibicarakan orang. Itu baru kurang pendengaran. Apalagi ini tuli, tidak bisa mendengar. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak bisa tidak bisa mendengar kebenaran. Pada ayat sebelumnya kita sudah sebutkan itu. Ditutup telinganya. Allah tutup, Allah sumbat. Kalau sudah disumbat, orang dengar kebaikan, dia nggak bisa dengar. Secara majasi seperti itu, kiasannya seperti itu. Orang menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan kepada dia nggak bisa dengar. Memang sudah ditutup. Kalau orang tidak bisa mendengar, tidak akan bisa mengolah informasi dalam pikirannya. Makanya tidak heran kalau orang-orang munafik, kata Allah, la yarji'un, dia nggak akan kembali lagi. Nanti sebutkan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu atas sum. Yang kedua bukmun. Apa bukmun artinya? Bukmun, tidak bisa ngomong, bisu. Dan bisu ini tidak bisa ngomong itu dalam pengertian yang total. Bedakan bukmun dengan ada abkam, ada akhras. Jadi kata bisu itu diungkapkan dengan dua kata Pak. Ada dua istilah dalam bahasa Arab.
abkam, akhras. Kalau akhras, dia nggak bisa ngomong tapi bisa dengar. Itu akhras. Ada nggak orang yang begitu, Pak? Dia nggak bisa ngomong tapi bisa dengar. Ada kan? Ada. Kalau dia ngomong dengan bahasa isyarat. Tapi kalau dia dengar, dia mengerti orang ngomong, tapi dia nggak bisa ucapin karena dia bisu. Tapi ini abkam, bukmun, itu artinya dia tidak bisa bicara, nggak bisa juga dengar, nggak bisa dengar pembicaraan orang. Itu namanya bukmun. Jadi harus bedakan bukmun dengan harsun atau akhras. Nah, bukmun itu adalah la yantiquna bil haqqi kal abkam. Mereka nggak bisa bicara kebenaran seperti orang-orang yang bisu. Orang munafik itu umyun, la yubsiruna al haqqa kal a'ma. Tidak bisa melihat kebenaran seperti orang yang buta. Maka perumpamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik, mereka punya mata tapi nggak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Mereka punya mulut tapi nggak bisa bicara. Itu perumpamaan yang indah. Fahum la yarji'un. Kalau udah seperti itu, mereka nggak akan pernah sadar. Tuh, bayangkan. Allah yang bilang orang-orang munafik seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, yang punya karakter dan sifat seperti itu nggak bisa sadar, Pak. Mau diomongin apa aja orang sudah tertutup telinganya, dia nggak dengar. Mau diajak matanya udah nggak bisa melihat sesuatu yang benar. Fala yubsirun, tidak bisa melihat dengan baik tentang kebenaran. Maka orang seperti itu kata Allah, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan sadar. Kata roja'a di sini artinya kembali kepada iman, tapi yang dimaksud adalah mereka nggak akan pernah sadar. Nah, ini ayat, Pak. Ini bisa dijadikan wiridan ini. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ada lagi satu. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ada Pak ya? Nah, ini bisa jadi wiridan. Dalam salah satu kitab saya lupa itu ada satu pernyataan bahwa kata summum bukmun umyun fahum la yarji'un itu kalau kita baca dalam wirid kita itu bisa memperoleh khasiat di mana kita bisa membuat orang yang mempunyai power itu seperti polisi misalnya itu tidak berdaya dan tidak mampu mengalahkan kita. Misalnya kita lagi naik motor nggak pakai helm, Pak, ada polisi, sumbum bukmun umyun fahum la yubsirun. Mudah-mudahan polisi nggak ngeliat kita. Mudah-mudahan begitu. Itu banyak dipakai ini ayat. Saya baru ingat ini ayat. Kenapa? Pas baca tafsir, oh ini yang pernah saya pakai dulu nih. Kira-kira hafal nggak tuh, Pak? Kalau summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Coba aja, Pak, dipakai. Kalau kita misalnya menghadapi orang yang otoriter, misalnya lurah misalnya galak minta ampun setengah mati kita hadapi, baca itu tuh summum bukmun umyun. Atau camat misalnya kita mau bikin surat nggak keluar-keluar tuh, dan seterusnya misalnya. Atau menghadapi orang-orang yang tuh kita minta sama Allah supaya dia dibuat tidak berdaya dan kita bisa mengalahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan yang kedua. Sebelumnya sudah dibuat perumpamaan juga sama Allah. Semua ayat ini apa? Perumpamaan mereka seperti orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Itu ada nggak ayat itu? Ada nggak ayatnya? Ada. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Lalu kemudian disebutkan lagi masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara dan seterusnya. Nah, perumpamaan yang ketiga itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi adharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Perumpamaan yang berikutnya, orang-orang munafik itu disebutkan dalam tafsir As-Sabuni, ay masaluhum
fi hayratihim wa taraddudihim kamatsali qaumin asabahum matarun syadid. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu dalam kebingungan mereka yang saya sebutkan tadi, mereka tidak punya arah itu. Tidak punya pegangan, tidak punya panduan. Posisinya tadi taraddud. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sana, tidak ke sini. Orang-orang munafik enggak punya pegangan. La yahtadun. Mereka enggak punya pegangan. Itu dijelaskan perumpamaan mereka dalam kebingungan mereka itu seperti sekelompok kaum asabahum matarun syadid, yang ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Sayyib dan mator itu beda, Pak, dalam bahasa Arab. Kata hujan itu ada hujan rintik-rintik, betul Pak ya? Ada hujan yang sedang, ada hujan yang lebat. Itu bahasa Arabnya beda-beda. Kalau hujannya biasa aja namanya matarun. Tapi kalau hujannya lebat namanya apa? Sayyib. Dalam ayat ini disebutkan sayyib itu hujannya lebat, maka menggunakan kata sayyib. Tapi kalau hujannya biasa aja, enggak lebat, seperti yang sekarang sering terjadi di kita, cuma mampir doang, dah mengasih kabar gembira aja, itu namanya matar. Tapi kalau seandainya itu lebat, hujannya deras, maka disebut dengan sayyib. Nah, di sini disebutkan au kasayyibim minas sama, atau orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang terkena hujan lebat atau hujan deras dari langit. Azlamat lahul ardu, yang hujan itu membuat bumi menjadi gelap. Wa ar'adat lahus sama, dan langit itu kemudian ada gunturnya, ada geledeknya. Tahu geledek, Pak? Apa beda geledek dengan guntur? Apa bedanya, Pak? Geledek, kalau geledek bahasa Betawi, kalau guntur bahasa Indonesia, bahasa Arab guntur, bahasa Indonesia. Bahasa Arab namanya ar-ra'du. Ar-ra'du. Ada surat ar-ra'du enggak? Ada. Surat keberapa? Ke-13. Nah, kalau surat ar-ra'du itu dibaca kalau orang mau sakaratul maut. Jadi kalau orang dalam keadaan sakaratul maut itu, Pak, lagi nazak itu, al-muqtadir dalam bahasa Arab, dia sedang mengalami sakaratul maut, maka dibaca dua surat tuh. Pertama surat Yasin, kedua surat ar-ra'du. Supaya Allah mudahkan proses sakaratul maut, karena sakaratul maut itu sakit sekali. Jadi dibaca, orangnya yang menghadiri itu baca surat Yasin, dan kemudian salah satunya membaca surat ar-ra'du, sambil keluarganya bisa mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Kalau dia sudah bilang la ilaha illallah, jangan diulang lagi gitu. Jangan diulang lagi terus, jangan. Kalau dia udah bilang la ilaha illallah, sudah selesai. Anda nggak usah ulangi lagi. Tapi kalau dia ternyata dia ngomong lagi dengan kalimat yang lain, talkin lagi. Supaya akhir perkataan dari orang yang meninggal dunia itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Caranya gitu. Jangan dipaksa terus ucapin, jangan. Kalau dia sudah ucapin, tinggalkan. Kalau dia ngomong lagi dengan kalimat yang lain, talkin ulang supaya akhirnya dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah. Yang penting kalimat tauhid. Nah, kalau sudah seperti itu, maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang muslim yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, itu informasi sedikit aja tentang ar-ra'du tadi, karena kita ada baca ar-ra'du sini. Au kasayyibim minas samai, atau seperti hujan deras dari langit, fihi dzulumatun, yang di dalamnya ada kegelapan. Udah hujannya deras, lebat lagi, gelap lagi, pekat, mati lampu maksudnya, enggak ada cahaya sama sekali.
Wara'dun, ada petir, guntur. Wabarkun, kilatan. Tuh. Jadi ada kilat. Pernah Pak ya? Oh, bahaya itu Pak. Jadi ada kilat, ada petir, kilat. Nah itu maksudnya wara'dun wabar. Kira-kira serem nggak Pak keadaannya Pak? Hujannya lebat, tentu dengan angin. Gelap, mati lampu, nggak ada cahaya sama sekali. Kemudian setelah itu apa? Ada guntur, geledek. Habis ada geledek, ada petir, kilatannya. Serem gitu Pak? Serem. Yaj'aluna asabi'ahum, sampai orang-orang munafik ditutup telinganya nih dengan jari-jarinya supaya Pak tidak dengar itu bunyi geledek yang gede banget itu. Kalau kita dengar bunyi geledek Pak, gede banget misalnya, itu ketakutan kita, apalagi perempuan, takut banget itu. Apalagi kalau kita punya rumah ada tingkat dari kayu, udah kelihatan bergoyang gitu. Padahal itu dari atas, tapi itu terasa seperti itu. Anda bisa bayangkan bagaimana keadaannya sampai mereka itu orang-orang munafik yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Dia tutup telinga-telinga mereka dari suara-suara keras petir tersebut hadaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, mengetahui keadaan orang-orang kafir seperti apa saat itu. Nah, ayat ini itu menggambarkan bahwa orang-orang munafik keadaannya seperti itu tuh. Ketakutan. Ketakutan berada di dalam hujan deras, gelap, banyak guntur, suaranya keras, dan petir kilatan. Jadi halilintar. Makanya ini sesuatu yang paling ditakuti orang. Itu Pak di India Pak. Dari tahun 1967 sampai 2019 itu hampir 100.000 orang tuh meninggal kena sambaran petir. Jadi hati-hati Pak. Jadi petir itu, hujan itu memang menakutkan, dan itu yang dikhawatirkan orang-orang munafik, tersambar petir. Anda bayangkan kalau seandainya kita hujan, jangan berada di bawah pohon. Kalau kita hujan berteduh di bawah pohon, sementara itu geledeknya luar biasa besar, ditambah lagi dengan kilatan-kilatan petir, nggak usah berada di bawah pohon, karena itu mudah tersambar petir. Dan itu banyak orang yang meninggal karena terkena petir. Makanya kalau kita mendengar halilintar disuruh baca doa. Oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Dan perkataan ini dimasukkan juga dalam hizib bahar. Kalimat ini, doa ini. Artinya apa? Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau matikan kami. Jangan kau bunuh kami bi ghadabik, karena kemurkaanmu. Satu. Yang kedua, wala tuhlikna bi adzabik. Jangan kau binasakan kami dengan adabmu. Dan yang ketiga, wa'afina qabla dzalik, dan berikan kami keafiatan sebelum itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyampaikan kepada kita dalam hadisnya? Kenapa? Karena pengaruh petir itu sangat bisa negatif, bisa positif. Yang negatifnya adalah tadi, maksudnya apa? Jangan sampai terkena petir, halilintar. Ketakutan orang-orang munafik seperti itu. Takut tersambar petir, takut gelap, dia tidak punya arah hidup yang jelas, dan seterusnya. Nah, kita kemudian disunahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa dengan doa seperti ini. Ada manfaat negatif, ada yang negatif, ada yang positif. Positifnya dari petir itu Pak, itu menurut sains, itu petir itu bisa menghasilkan
yang disebut dengan nitrat yang dibawa oleh hujan bagus buat tumbuh-tumbuhan. Jadi petir itu menghasilkan zat nitrat, kalau kita bicara sains ya, yang dibawa turun oleh hujan itu bisa membuat subur tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, petir juga bisa menghasilkan ozon. Pernah dengar ozon ya? Yang ozon itu kemudian menutupi sinar ultraviolet yang kalau seandainya kita kena langsung sinar ultraviolet itu secara langsung, kena matahari dari jam 10 sampai jam 3 kena kita. Maka kalau jam 10 jam 3 kalau lagi panas, kita pakai apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa? Hand body, pakai hand body itu. Atau pakai pakaian yang tertutup, jangan terbuka. Kenapa? Di situ sinar ultravioletnya tinggi dan bisa menyebabkan penuaan dan kanker kulit. Hati-hati itu Pak. Nah, petir dampak positifnya adalah bisa menutup menghasilkan ozon yang bisa menutupi sinar ultraviolet. Jadi ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Semua ada manfaat. Nyamuk ada manfaatnya. Kita kan selalu bilangnya negatif aja kan, nyamuk gigit kita. Tapi ada manfaatnya. Apa manfaatnya, Pak? Manfaatnya adalah orang jadi buat obat nyamuk. Obat nyamuk bikin pabrik kemudian mempekerjakan orang. Orang bisa dapat duit di situ. Dia bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nyamuk. Semuanya ada manfaatnya. Makanya Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Yang terakhir ayatnya adalah, kita ngebut aja, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini adalah kelanjutan dari tamtsil yang sebelumnya. Maksudnya apa? Nyaris petir itu kilatannya itu menghilangkan pandangan-pandangan dari orang-orang munafik. Kullama adha'a lahum masyaw fi, ketika cahaya itu menyinari mereka dan mereka dapat cahaya dan mereka bisa jalan, masyaw fi, mereka berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu, ketika keadaannya gelap kembali, mereka enggak jadi jalan. Kenapa? Karena takut dalam keadaan hujan lebat, hujan deras, ada petir, ada kilat, ada geledek dan seterusnya, dia bisa berjalan itu. Ketika ada petir memperlihatkan cahayanya, dia jalan. Itu perumpamaan seperti itu. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau seandainya Allah menghendaki, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Ini selesai ayat-ayat yang bicara tentang orang-orang munafik. Jadi ada 13 ayat berbicara tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, dari 3 ayat pertama kita bahas sampai 3 ayat sampai di sekitar 4 ayat. Jadi sekitar 12 atau 13 ayat yang bicara tentang orang-orang munafik. Dan kalau kita sudah tahu ciri-ciri dari orang munafik dan apa akibat yang ditimbulkan dari orang munafik, baik di dunia, di alam barzakh, di alam kubur ataupun di akhirat, maka jangan sampai kita mengikuti jejak mereka atau mengikuti sifat dan karakteristik dari mereka. Jadi kisah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tentang orang munafik ini pada dasarnya untuk diambil pelajaran moral. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan ayat yang berbeda. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.